Seiring berjalannya waktu, topologi fisik yang tadinya 3 saja yaitu bus, star, dan ring melakukan penggabungan yang menghasilkan topologi baru. Antara lain adalah topologi tree, topologi hybrid, dan topologi mesh. Nah, ini topologi tree yaitu topologi yang membentuk jaringan pohon ya. Di sini ada server, lalu ini hub dihubungkan dengan komputer-komputer klien ya. Di sini ada topologi hybrid atau topologi campuran. Ini dari jaringan menggunakan bus ya, jaringan bus, lalu menggunakan topologi star di sini, lalu menggunakan hub lagi dihubungkan ke jaringan ring atau jaringan cincin. Ya, ini adalah topologi dari topologi hybrid. Sedangkan topologi mesh ini adalah topologi yang tidak beraturan. Wah, ini bisa dari mana aja kemana aja gitu ya. Yang pertama adalah topologi tree atau topologi pohon. Topologi tree merupakan jaringan yang mengintegrasikan beberapa topologi star bersama-sama ke sebuah bus gitu ya. Jadi dari sini dari server tadi ya dihubungkan ke topologi star. Ya. Pada pendekatan topologi tree ini, jaringan jauh lebih baik dari topologi bus yang mempunyai jumlah komputer terbatas atau topologi star yang dibatasi oleh jumlah titik koneksi saja. Karakteristik topologi tree adalah dimulai dari satu titik yang disebut head end. Dari head end tersebut beberapa kabel ditarik menjadi cabang. Pada setiap cabang terhubung beberapa terminal dalam bentuk bus atau dibuat lagi hingga lebih rumit. Yang kedua adalah topologi hibrid atau topologi campuran. Topologi hibrid adalah jaringan yang dibentuk dari berbagai bentuk topologi dan teknologi. Sebuah topologi hibrid memiliki semua karakteristik dari topologi dasar yang terdapat dalam jaringan tersebut. Kelebihan topologi hibrid adalah satu, memiliki kecepatan transfer, yang kedua tidak mengganggu pada kinerja keseluruhan, yang ketiga memiliki kinerja yang dapat diandalkan, yang keempat dapat dikembangkan dengan mudah, yang kelima fleksibel, artinya bisa pokoknya fleksibel, bisa diapakan saja gitu ya. Kekurangan topologi hibrid adalah yang pertama pengolahan yang rumit, yang kedua harus teliti, yang ketiga biaya yang mahal. Topologi logik ya, tadi kita udah belajar topologi fisik, sekarang kita belajar tentang topologi logik. Setelah mempelajari topologi fisik beserta pengembangannya, sekarang kita akan mempelajari topologi selanjutnya yaitu topologi logik. Apa sih topologi logik itu? Topologi logik pada umumnya ada 5 macam, yaitu 1. Ethernet, yang kedua token ring, yang ketiga local talk, yang keempat FDDI, yang kelima ATM. Jadi topologi logik adalah gambaran secara logika yang terjadi pada setiap komputer dalam jaringan tersebut. Jadi gambaran saja ya topologi logik itu, bukan menggunakan kabel. Yang pertama adalah Ethernet. Ethernet merupakan teknologi yang paling banyak digunakan oleh manusia. Ethernet menggunakan metode akses CSMA atau CD ya. CSMA itu adalah Carrier Sense Multiple Access atau Collision yang berfungsi untuk melihat dan mengirimkan data ke dalam jaringan dan mencegah terjadinya tabrakan data. Kecepatan Ethernet antara 10 Mbps sampai 100 Mbps. Bahkan saat ini sudah mencapai 1 gigabit per second. Ethernet dapat menggunakan topologi jaringan fisik apa saja, bisa berupa bus, ring, star, ataupun topologi mesh atau topologi campuran ya. Serta jenis kabel yang digunakan bisa berupa kabel koaksial, yaitu berupa thicknet atau thinnet, kabel tembaga, UTP atau STP, atau kabel serat optik. Meskipun demikian, topologi star lebih disukai. Secara logis, semua jaringan Ethernet menggunakan topologi bus, sehingga satu node akan menaruh sebuah sinyal di atas bus, dan sinyal tersebut akan mengalir ke semua node lainnya yang terhubung ke bus. Ya, ini kita perhatikan, ini adalah sebuah gambar dari kartu Ethernet pada tahun 1900-an versi combo dengan 2 penyambung masukan, yaitu yang di sini nih ya, kabel sumbu 10 base 2. Nah, dan penyambung yang ini penyambung atau penyambung BNC dan penyambung RJ45 yang ini ya, pasangan berpilin.
Yang B adalah token ring. Sebagaimana kita ketahui bahwa token ring itu sebuah cincin ya, membentuk cincin. Dikembangkan oleh IBM atau International Business Machine pada pertengahan tahun 1980 menggunakan model jaringan star dengan kabel twisted pair atau fiber optik dengan kecepatan 4 Mbps sampai 16 Mbps. Token ring semakin berkurang penggunaannya saat ini karena kecepatan yang agak lambat sih ya. Kelebihan token ring yang pertama adalah menggunakan token passing untuk menghindari tabrakan data. Yang kedua, kecepatan pengiriman data mencapai 16 Mbps. Sedangkan kekurangan topologi ring adalah satu, jika terdapat gangguan di suatu node, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang kedua, biaya relatif mahal. Yang ketiga adalah atau yang C, local talk ya. Local talk merupakan jaringan yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1985 oleh Apple Incorporation untuk komputer Mac atau Macintosh ya. Metode jaringan lokal disebut juga dengan CSMA atau Carry Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Kelebihan local talk adalah satu, kecepatan mencapai 230 KB per second. Yang kedua, menggunakan kabel TP khusus ya, twisted pair khusus. Jadi dia menggunakan kabel khusus ini. Jadi kemungkinan tidak bisa digunakan oleh komputer yang lain ya, selain komputer Mac. Kekurangan local talk adalah satu, lambat dalam mengakses data karena kecepatan yang hanya kilobyte ya. Kalau yang lain itu sudah Mbps bahkan sudah ke giga ya sekarang. Yang kedua, sering terjadi tabrakan data atau collision. Yang D atau yang keempat adalah FDDI atau Fiber Distribute Data Interface. FDDI menghubungkan komputer pada jarak yang jauh. Jangkauannya bisa mencapai maksimum 2 km. Kelebihannya adalah satu, memiliki kecepatan 100 Mbps. Yang kedua, dapat menghubungkan 500 terminal dengan jarak maksimal 2 km. Kekurangannya, yang pertama adalah biaya yang cukup mahal. Yang kedua, boros dalam pemakaian kabel. Tetapi ada kelebihannya ini ya. Kabel fiber optik ini sekarang digunakan oleh kebanyakan dari ISP yang namanya Telkom ya, karena fiber optik ini menggunakan serat kaca. Jadi transfer datanya cukup cepat gitu ya. Yang kelima yaitu ATM. ATM di sini adalah bukan automatic teller machine ya, atau anjungan tunai mandiri, tapi di ATM di sini adalah asynchronous transfer mode, yaitu jaringan yang mentransmisikan data dengan kecepatan 155 Mbps atau lebih. Mendukung variasi media seperti video, CD, audio, dan gambar. Bekerja menggunakan topologi star, umumnya digunakan untuk jaringan Local Area Network, biasa digunakan oleh ISP. ISP adalah Internet Service Provider atau di dalam bahasa Indonesianya adalah penyedia layanan internet, untuk meningkatkan kecepatan akses internet bagi klien atau pengguna mereka atau konsumen mereka. Kelebihan dari ATM adalah satu, kecepatan 150 Mbps atau lebih. Yang kedua, didukung berbagai macam media seperti yang tadi, yaitu video, CD, audio, dan gambar. Yang ketiga, dapat dipakai oleh ISP atau penyedia layanan internet. Sedangkan kekurangannya adalah boros dalam pemakaian kabel. Yang kedua, biaya yang relatif mahal. Demikianlah materi topologi jaringan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap belajar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.